Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Kurnia Putri dari Prodi Ekonomi Syariah 5A dengan NIM 2019 1051 0311051. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Internasional, yaitu mereview jurnal dan mempresentasikannya dalam bentuk video, di mana jurnal yang saya review berjudul Pengaruh Perdagangan dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada tahun 2007 sampai 2017, tahun terbit 2019, dan ditulis oleh Laili Monita Wulandari dan Saifuddin Zuhri, dipublikasikan oleh jurnal Riset Ekonomi Pembangunan. Penelitian ini dilatar belakangi untuk mengetahui pengaruh perdagangan internasional dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2007 sampai 2017. Perdagangan internasional dalam penelitian ini identik dengan ekspor neto, jadi dapat dikatakan tujuan yang lebih rincinya adalah untuk mengetahui pengaruh ekspor neto dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Variabel dependen pada penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, sedangkan independennya adalah ekspor neto dan investasi. Terdapat beberapa landasan teori yang digunakan dalam penelitian jurnal ini. Yang pertama, perdagangan internasional, ekspor dan impor, investasi, ekspor dan impor, dan hubungan perdagangan internasional dan investasi dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, pada proses awalnya, perdagangan internasional juga merupakan pertukaran dalam arti perdagangan tenaga kerja dengan barang, jasa, dan lainnya, yang selanjutnya diikuti dengan perdagangan barang dan jasa sekarang, yang saat ini terjadi saat transaksi, dengan kompensasi barang dan jasa di kemudian hari. Metode dan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian perpustakaan, yaitu penelitian data yang informasinya diperoleh dari sumber-sumber pustaka atau bacaan, baik berupa buku-buku, hasil penelitian lain, dan bacaan lainnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif, dengan data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang didapat dari catatan-catatan, buku, majalah, berupa laporan keuangan, publikasi suatu perusahaan, laporan pemerintahan, artikel, dan juga buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini berisi tentang penelitian pengaruh perdagangan internasional dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perdagangan internasional identik dengan ekspor dan impor berdasarkan rumus PDB dari sisi pengeluaran terhadap hubungan antara PDB dengan ekspor neto atau ekspor dikurangi impor. Oleh karena itu, kami mengambil ekspor neto sebagai variabel independen dalam penelitian ini. Nah, penulis menggunakan mengambil ekspor neto sebagai variabel independennya. Nah, variabel dependen yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi yang identik dengan pertumbuhan PDB di Indonesia. Dan data investasi yang digunakan berupa data investasi yang bersifat umum yang diambil dari laporan tinjauan kebijakan moneter yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Dalam penelitian ini dikemukakan bahwa perdagangan internasional suatu negara identik dengan kegiatan ekspor dan impor antara satu negara dengan negara lainnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan variabel ekspor neto untuk menganalisis pengaruh perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2007 sampai 2017. Alasan lainnya yaitu berdasarkan rumus pendapatan suatu negara dari sisi pengeluaran yang menyatakan bahwa PDB dipengaruhi oleh konsumsi, investasi belanja, pemerintah, dan ekspor neto. Part selanjutnya adalah kelebihan dan juga kekurangan dari jurnal yang saya review. Untuk kelebihan jurnal ini, dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan masih lambatnya pergerakan dari nilai ekspor neto dan masih tingginya nilai impor negara Indonesia dibandingkan dengan nilai ekspornya, sehingga ekspor neto bernilai negatif. Sedangkan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, hasil dari sesuai dengan teori yang ada. Hasil dari jurnal ini sangat sesuai dengan teori yang ada, di mana jika semakin tinggi investasinya, suatu negara akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Jika investasi suatu negara tinggi, maka akan memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan suatu negara yang menyebabkan nilai pertumbuhan ekonomi negara mengalami peningkatan.
Nah, jurnal ini dilengkapi dengan tabel-tabel dan penjelasan yang rinci serta detail mengenai pengaruh perdagangan dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2007 sampai 2017, di mana di dalamnya berisikan bab-bab yang disusun secara rapi dan runtut yang memudahkan pembaca jurnal dalam pemahaman pada apa yang disampaikan penulis dalam jurnal ini. Sedangkan untuk kekurangan yang terdapat pada jurnal yang saya teliti ini adalah penulis hanya menggunakan 2 variabel, yaitu perdagangan internasional dan investasi, untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sedangkan sebenarnya masih banyak variabel yang lain yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dan akan sedikit lebih sulit dipahami bagi mereka yang bukan dari kalangan ekonomi jika membaca jurnal ini. Yang terakhir, kesimpulan dari jurnal yang saya review adalah dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, kita dapat menyimpulkan bahwa perdagangan internasional tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan masih lambatnya pergerakan dari nilai ekspor neto dan masih tingginya nilai impor negara Indonesia dibandingkan dengan nilai ekspornya, sehingga ekspor neto bernilai negatif, sedangkan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan hasil dari penelitian ini sangat sesuai dengan teori yang ada, di mana jika semakin tinggi investasi suatu negara akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Jika investasi suatu negara tinggi, maka akan memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan suatu negara yang menyebabkan nilai pertumbuhan ekonomi negara mengalami peningkatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.